Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang terhormat, telah membuat malu dirinya, telah mempermalukan diri dengan mengatakan, dengan menghimbau agar kenceleng masjid diberikan 50% buat ngebantu rakyat Palestina. Saya kadang ngakak, bro. Ini orang bukannya nyumbang, malah mau nyunat. Bukannya nyumbang, malah nyunat. Nyunatnya 50% lagi, bro. Kalau 50% mah bukan nyunat, tapi ngerampok atas nama agama. Ya coba aja, kalau penis kita disunat 50%, kasihan istri kita, bro. Bisa gak berasa, coy. Aduh. Makanya kalau disunat itu paling ya kulitnya doang. Cuma 2% setengah kulitnya doang. Nggak ada yang disunat sampai 50%. Itu namanya bikin masjid bangkrut, bikin masjid tekor. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jangan pilih DKM, jangan pilih ketua masjid yang suka nyunat 50%. Akhirnya malu-maluin, akhirnya mempermalukan dirinya. Masjid gak akan maju-maju kalau gini. Terus menerus disunat. Udah ngumpul 5 juta, disunat 50%. Udah ngumpul 10 juta, disunat 50%. Mending kalau setahun sekali itu disunatnya. Ya kalau tiap bulan, apalagi tiap minggu, repot urusan. Orang-orang kayak gini yang Allah sebut sebagai para pendusta agama. Jadi gak gampang, Bu, jadi ustadz, gak gampang. Gak gampang, Pak, jadi ustadz. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air gak gampang jadi ustadz. Saya aja kalau lagi ngomong gini sambil menangis. Kenapa? Karena apa yang saya omongkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum umat diseret ke neraka, saya dulu yang diseret ke neraka. Sebelum umat dimintai pertanggungjawaban, saya dulu yang paling duluan. Sebelum umat masuk neraka, saya dulu yang masuk neraka. Umat paling dulu masuk surga, saya belakangan. Neraka udah padam, tubuh sudah jadi arang, dikorek-korek-korek. Kata Allah, itu ambil si Agus, ambil Gus A, angkat. Lalu dimandikan, lalu kembali suci, kembali bercahaya. Masuk ke surga, ditanya sama umat, Gus A kemana aja? Ke rest area dulu, bro. Ke rest area. Kok lama amat itu neraka mau padam kok baru datang? Ya gimana, bro? Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Banyak orang yang celaka akibat mulutnya, akibat omongannya, akibat ketikannya. Mereka memikul dosa yang nyata di akhirat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmi. Dan juga memikul dosa-dosa orang-orang yang telah disesatkannya. Ini yang mengerikan. Sudah saya menanggung dosa saya sendiri, saya pun menanggung dosa umat-umat yang sudah saya sesatkan. Makanya, bro, ke rest areanya agak lama. Tapi yang mau gimana lagi, bro, resiko. Dulu saya udah mundur, ya Allah, saya mundur jadi ustaz. Kata Allah, pakai sorbanmu. Bukan kata Allah, kata malaikat. Kata saya nggak mau, kapok jadi ustaz. Pengen jadi manusia biasa aja. Tetap lagi. Pakai sorbanmu. Udah 3 kali nggak mau. Pakai sorbanmu. Kalau kamu tidak mau, maka Allah akan melaknatmu. Ya, tinggal mau nggak mau, kalau sudah dilaknat, mau tidak mau harus mau. Jadi berat, bro. Makanya saya aneh. Kalau ada Ustadz Adi Hidayat sombong dengan keustadan,
Lihat Ustadz Abdul Somad sombong dengan keustadan. Lihat Habib Rizik sombong dengan zuriyah Rasulnya. Lihat Habib Bahar sombong dengan zuriyah Rasulnya. Apalagi lihat Yusuf Kala sombong karena menjadi ketua Masjid Indonesia. Memerintahkan kepada para masjid untuk menyisihkan 50% dari pendapatan masjid. Dalam konsep Islam, yang namanya nyumbang itu gak dipatok. Kalau sedikit, alhamdulillah. Kalau gede, terima kasih banyak. Namanya juga nyumbang. Kalau matok, bukan nyumbang. Itu mah nyambung. Nyambung perut, nyambung dompet. Makanya saya tuh dari awal udah kelihatan. Ini orang jadi ketua Masjid Indonesia bukan untuk memperbaiki masjid-masjid yang ada di Indonesia, tapi memang ingin kembali memanfaatkan masjid untuk kepentingan politik Pilpres 2024 demi mengangkat Anies Baswedan. Auranya pun kelihatan, bro. Niatnya sudah jelek, pasti segala program-programnya jelek. Niatnya sudah brengsek, pasti semua program-programnya brengsek. Ini suatu hal yang tidak aneh, menyisihkan 50%. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bahkan saya pun ketawa ketika ada Ustadz Adi Hidayah dan yang lainnya pada sibuk ngumpulin dana sumbangan buat Palestina. Padahal ada negara yang saat ini sedang benar-benar membutuhkan, kelaparan, kemiskinan, penderitaan, negaranya hancur, yaitu Yaman, jauh lebih parah daripada Palestina. Gak ada satupun yang memberi sumbangan ke Yaman. Artinya mereka ini, Yusuf Kala, mereka itu sedang berpolitik. Sedang berpolitik, mencari simpati umat, yang nanti suaranya itu bisa dimanfaatkan untuk Pilpres 2024. Kelihatan banget kok. Enggak lillahi ta'ala. Kalau mau jujur, kalau mau benar, Palestina disumbang, Yaman pun disumbang. Ini kan enggak cuma terfokus sama Palestina doang. Artinya, jadi ada apa-apanya. Mudah-mudahan ini dengar oleh Yusuf Kala. Tua-tua keladi, makin tua itu harus makin tahu diri. Karena sebentar lagi mati dan akan mempertanggungjawabkan semua yang telah terjadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.